Shalom semua warga kerajaan yang berkemenangan dalam Kristus, di overcomer atas dunia ini. Dan dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai dengan 28. Barang siapa overcome, menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai tuntas, sampai kesudahnya. Kepadanya aku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Reign with him. Who endure suffering will reign with Jesus. Dan ia akan memerintah mereka. Ia di sini bukan Kristus. Ianya kecil. Anda dan saya. Memerintah dengan apa? Tongkat besi. Authority, full authority. Mereka yang melawan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Kenapa? Kristus endure to the end. Ya. Dan kepadanya aku karuniakan bintang timur. Saya percaya itu adalah hadirat Tuhan sendiri ya. Nah, saudara yang kasih bintang fajar tuh berbicara itu. Dan firman Tuhan menjelaskan. Kalau kita endure to the end. Tidak ada yaitu murid Kristus. Yang ya meninggal baik-baiklah di ranjang. Ya, kecuali Rasul Yohanes. Tapi sempat mengalami yaitu digoreng hidup-hidup. Rupanya zaman dulu juga ada minyak goreng ya. Nah satu hari ada seorang teman saya mencari nama buat anaknya. Dia bilang, Arifin, aku suka nama Peter. Dan saya beri nama anak saya Peter. Tetapi karena dia tidak terlalu mendalam firman Tuhan. Dia berkata pakai bahasa Surabaya. Tiba-tiba mati nih gak enak katanya. Ternyata kematiannya gak enak. Disalib terbalik lagi. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Dia cari semua muridnya Yesus. Ada yang ditombak, ada ditarik oleh kuda, ada yang dirajam batu, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Akhirnya dia telepon saya sudah nemu nama yang aman. Anakmu dikasih nama siapa? James. James itu Yakobus yang dipancung oleh Herodes. Waduh sudah kadung katanya. Didaftarkan ya di catatan sipil. Saudara, jangan percaya kalau kamu ikut Tuhan. Everything gonna be alright. Semuanya akan terbuka. Goodness and favor only. Tuhan memperingatkan. Kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Supaya punya boldness. Memberitakan firman. Belakangan ini dengan alasan toleransi. Orang tidak lagi bersaksi tentang nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi saya ingatkan. Barang siapa malu mengaku aku dan akan firmanku. Aku pun akan malu mengaku dia. Di hadapan Bapa. Dan di hadapan para malaikat kudus. Karena itu, if we deny him, he will also deny us. Kita lihat dalam kehidupan yang murid-murid Kristus ya. Yang deny dia adalah Peter. Tapi kemudian Tuhan memulihkan keadaan dia. Dan saya percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita berani menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Anti Yahudi dan anti Kristen itu luar biasa. Di Indonesia sangat jelas kan? Sangat jelas saudara. Cuma penganiayaan lebih jauh, baru ancaman, baru yaitu dipersulit. Tetapi mari kita minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita tetap seperti para murid-murid gereja mula-mula. Memberitakan firman Tuhan dengan berani. The spirit of boldness adalah the spirit of the lion of the tribe of Judah. Singa dari sungai Yehuda. Dari suku Yehuda. Biarlah singa itu mengaum kembali. Dan berkata, Jesus is Lord. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita sampai di pertengahan 2022. Baik-baik saja, amin. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi kami, bagi keluarga kami. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan, bulan Juni, pertengahan tahun ini. Kami melihat ke belakang, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami melihat ke depan, kami tahu kami akan menyaksikan dan kami akan menghidupi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Bagimulah hormat, bagimulah pujian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertata
Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Hanya bagimu Yesus segala hormat, segala puji dan sembah. Yesus yang layak disembah, Yesus Raja yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, segala sembah, segala syukur. Yesus Tuhan, Engkau yang kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. We sing hallelujah, we sing praises to your name, oh God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami beri hormat, kami beri sembah kami, gunung batu perlindungan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan, dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan anugerah-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat bagi nama-Mu. Yesus Allah yang hidup, Engkau Raja kami. Kirabaya rasi, kirabaya rasi, kirabaya rasa, kanabaya rasi, kirabaya rasi. Jesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, terus kami memandang kepadamu Tuhan, dan kami dapati kekuatan yang baru Yesus Tuhan. Hanya bersama-Mu Bapa, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Engkau yang penuhkan Tuhan, Engkau yang hiburkan kami Bapa, Engkau yang kuatkan langkah kami Tuhan. Terima
Bersoraklah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan hanya Engkau yang layak terima segala sembah Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora. Amin. Namamu ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku mau nyanyi, ku mau bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kau telah ubahkan ratapanku kini. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan, ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan.
sukacitaku. Tuhan, dan ku kan menari, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, dan ku kan menari. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Kau telah ubah ratapanku, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku, kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, dan ku kan menari. Amin. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu menari. Kaulah sukacitaku. Amin Tuhan. Dan ku kan menari, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you.
You're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. For nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. For you hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. More than enough. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. You're more than enough. You're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're all I need. You're all I need. Bersamamu kami
You're my healer, my God and my Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Lebih dari cukup Engkau bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setiamu melimpah, selalu baru bagi jiwa kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Rahmat-Mu dan hikmat-Mu Yesus, kami bersyukur, kami melihat kebaikan-Mu Yesus. Tangan-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan hikmat-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Kami sangat menantikan firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan hikmat-Mu. Sebab itu Tuhan, kami membuka hati yang sangat subur, sangat luas untuk izinkan Tuhan bicara dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita lanjutkan topik baru kita tentang faithful to the king atau kesetiaan atau setia pada sang raja. Nah, sekarang kita akan belajar berkat setia. Topik ini saya ambil terinspirasi oleh oma buyutnya Yesus. Tokoh penting di Perjanjian Lama. Kenapa penting? Karena melalui beliau Yesus dilahirkan. Kisah yang sangat epik tentang kesetiaan. Coba pikirkan, siapa dia? Seorang wanita yang cerita tentang kesetiaannya itu luar biasa, bahkan wanita ini namanya menjadi nama kitab. 3 kata aja, Rut. Ya, mari kita belajar dari Rut. Rut pasal 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ya, seru ya ceritanya. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa akan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku.
Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya. Itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16, tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Nah, di sini ya, epic ya. Epic, ini terkenal ini ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wih, saudara ya. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ayat-ayat yang baru kita baca di latar belakangi dari kisah yang mungkin Anda tahu, yaitu Naomi dan suaminya Elimelek. Suatu ketika di tanah mereka di Bethlehem Yehuda terjadi kelaparan yang hebat dan mereka pindah ke Moab. Dan di Moab kemudian Elimelek meninggal. Nah, ketika Elimelek meninggal, waktu mereka pindah itu bawa dua anaknya ya, Mahlon dan Kilion. Nah, ketika suaminya meninggal, suami Naomi meninggal, maka kedua anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab, dengan Orpa dan dengan Naomi. Nah, kemudian 10 tahun ketika mereka menikah, dua anak laki-lakinya meninggal juga gitu. Maka tinggallah 3 orang ini, Naomi dan kedua mantunya. Nah, baru masuk di ayat yang kita baca barusan. Naomi mau pulang kampung dan Naomi memberikan keluasan kepada dua mantunya untuk tetap tinggal di kampung halaman mereka di Moab gitu ya. Dan terjadilah sebuah kisah kesetiaan yang epik luar biasa. Sejak sekolah minggu saya ingat banget ya, walaupun tidak persis tapi saya ingat terngiang-ngiang terus perkataan Rut yang dia ngomong, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Yang paling saya ingat saudara ya, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itu sejak sekolah minggu sampai sekarang saya ingat. Fresh itu Rut ngomong kepada mama mertuanya Naomi. So dikasih Tuhan, bahkan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Wih, saudara ya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Dia bahkan bersumpah, kiranya Tuhan menghukum aku. Lebih lagi, jika suatu apapun memisahkan aku dari engkau. Luar biasa ya, luar biasa. Naomi mendapatkan Rut ya, mantunya dia yang setia secara luar biasa. Ini kesetiaan yang mahal saudara ya. Kenapa mahal? Ini mantu dan mertua ya. Ini mahal, ini kesetiaan. Ya kata orang kalau sesama wanita di mana mantu dan mertua ketemu satu rumah itu pasti nggak nyaman gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Nah, dari sini saya mau mengajak kita untuk melihat blessing dari Rut sebagai contoh yang luar biasa tentang kesetiaan. Ya. Nah, fakta tentang Rut yang perlu kita tahu sebelum kita melihat blessing dari kesetiaan Rut. 1, Rut ini orang Moab. Ada apa dengan orang Moab? Oke, orang Moab ini adalah bangsa dari keturunan Lot. Keturunan Lot yang menjadi aib sebenarnya dalam sejarah Alkitab, di mana Lot kawin dengan 2 anak gadisnya. Atas inisiatif sebenarnya dari 2 anak gadisnya setelah peristiwa Sodom dan Gomora. Ingat itu ya. Jadi setelah peristiwa itu kemudian terjadilah perkawinan incest. Dari perkawinan itu, dari 2 anak gadis Lot itu kemudian melahirkan 2 bangsa.
bangsa Moab dari anak gadisnya yang satu, dan bangsa Amon untuk anak gadisnya yang kedua. Nah, lihat itu saudara dikasih Tuhan. Bahkan cerita Sodom dan Gomora sendiri adalah cerita yang sangat-sangat menjijikan ya. Bagaimana ada kisah tentang orang-orang dengan yang kita kenal LGBT hari ini. Itulah garis keluarga Ruth. Dia orang Moab. Orang Moab sendiri paling banyak berseteru dengan orang Israel, nggak rukun. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau hari ini bangsa Moab, kalau kita datang ke Yeriko atau di seberang Sungai Yordan, nah itu orang-orang Moab hari ini ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, jadi coba lihat, ini bangsa Ruth, bangsa yang tidak beribadah dan aib. Yang kedua, fakta tentang Ruth, dia kawin dengan orang Israel, ya. Dia orang Moab, dia kawin dengan orang Israel, ya, anak dari Naomi. Fakta yang ketiga, artinya dia hijrah ya. Dia berpindah keyakinan, dia mengikuti ibadah dari keluarga suaminya. Yang ketiga, dia menjanda sejak muda. Karena pernikahannya cuma umur 10 tahun. Dan dia menjanda pun tanpa anak. Fakta keempat, arti nama Ruth, belas kasihan. Fakta terakhir, 5 fakta, dia adalah oma buyut Yesus seperti saya katakan. Lihat ya, dari fakta-fakta ini kan menarik banget. Menarik banget untuk kita ikuti secara singkat dalam pelajaran hari ini. Oke, kenapa kita mau membahas berkat setia? Karena dari fakta-fakta itu kita melihat bahwa buah kesetiaan Ruth berujung dan berbuah manis. Yang paling luar biasa adalah dia kemudian dari bangsa Moab terpilih oleh Tuhan atas penentuan Tuhan menjadi oma buyutnya Yesus. Itu luar biasa. Saya berikan kepada kita 3 berkat kesetiaan yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita. Nomor 1, yaitu nama Ruth. Sama dengan tadi kita lihat faktanya belas kasihan. Dan Ruth sendiri memperoleh belas kasihan. Luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Lihat, ketika Ruth ikut mertuanya kembali ke kampung mertuanya, di mana itu daerah bukan daerah dia, Ruth dicatat tetap tinggal di rumah mertuanya. Ingat ya, dia perempuan muda. Ya, masih produktif. Ya, janda muda, masih produktif, ikut sama mertuanya. Dia tetap tinggal di rumah mertuanya dengan niat, kalau Anda baca ya, seluruh kitabnya, untuk memelihara dan mengabdi kepada Naomi. Lihat itu, saudara, itu kesetiaan yang patut kita jadikan teladan, patut diangkat dalam pelajaran saat ini. Dia mau mengabdi kepada mertuanya, dia tinggal di rumah mertuanya. Dan ketika pertama dia ikut mertuanya di kampung halaman mertuanya di Bethlehem, Yehuda, dia berinisiatif untuk cari makan, cari uang untuk menghidupi mereka berdua. Dia berinisiatif. Dan memang itu sudah jalan Tuhan, nasib membawa dia bertemu dengan Boas, ya, sebagai pemilik ladang. Oke, kita lihat Rut 2 ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Diajarin ya, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Ya, ingat ya, dia adalah perempuan muda dan dari bangsa yang lain. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Oke ya, Boas menjawab,
telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap, lihat, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Oh, saudara. Blessing kan? Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat, diulang lagi ya, belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Maksudnya ya dia orang asing, dia tidak sama dengan hamba perempuan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, arti nama Rut belas kasihan. Dan ini bukan cuma arti nama Rut saja belas kasihan, namun Rut rupanya menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Karena dasarnya apa? Ya, belas kasihan. Sesuai dengan namanya. Karena belas kasihannya kepada Naomi, saudara bayangkan Naomi betapa malangnya orang ini. Ditinggalkan suami di negeri orang, sudah gitu anak-anaknya laki-laki pun meninggal. Sebatang kara. Jadi Rut berbelas kasihan. Makanya ingat pelajaran tentang ketaatan bulan lalu. 2 topik terakhir sebelum kita selesai di bulan Mei. Kita bicara ketaatan dan belas kasihan. Di mana manifestasi ketaatan adalah kalau kepada Tuhan namanya kasih atau cinta, love. Tapi kepada manusia, nama ketaatan itu adalah belas kasihan. Nah, rupanya lewat pelajaran Rut ini, belas kasihanlah yang menggerakkan kesetiaan Rut kepada Naomi mertuanya. Dan ini sangat tidak mudah. Dan ini menjadi pembicaraan di negeri Naomi. Lihat tadi, Boas bilang, telah dikabarkan orang kepada aku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan pada mertuamu. Jadi rupanya, ya kita bayangkan aja ya, ada perempuan asing, perempuan muda ikut sama Naomi, di mana Naomi pasti dikenal oleh teman-teman sedaerahnya, pulang kampung tapi pulang dalam keadaan yang sebatang kara, menyedihkan, tapi sekarang ada perempuan muda bersama dia. Ya mungkin juga cantik, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi menjadi perhatian, ini siapa? Oh mantunya Naomi, jadi pembicaraan orang. Loh kok dari mana? Dari Moab. Loh bukannya Moab itu negeri asing, bahkan musuhnya kita. Kok mau dia ikut apa? Mertuanya. Memang suaminya mana? Meninggal. Nah kan jadi orang, loh mendingan kawin lagi kan di kampungnya. Di mana kampungnya adalah negeri yang, ya negerinya dia. Bukan negeri mertuanya. Mertuanya sekarang pulang kampung, kok mau ikut? Nah ini yang membuat Boas terkesan. Terkesan. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, kata Boas. Serta pergi kepada suatu bangsa yang tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, kata Boas. Jadi wow, jadi pembicaraan, jadi kesaksian. Saudara, kesetiaan itu sangat powerful. Saya mau ajak kita, jangan dulu berpikir kesetiaan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Mulai dulu kesetiaan kita pada Tuhan. Sebab percuma kita setia sama istri kita setia sama suami kita, tapi kita tidak setia sama Tuhan. Jangan dibalik. Bahkan saya percaya, kesetiaan kita pada Tuhan, kesetiaan kita pada firman Tuhan akan sangat menolong untuk kita bisa setia kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada keluarga kita, kepada kota kita, kepada bangsa kita bisa setia. Bukan pengkhianat.
Kenapa? Kita memulainya benar. Memulainya dengan Tuhan. Nah, Ruth yang berarti belas kasihan, dia mendapatkan berkat belas kasihan. Dari siapa? Dari Boas. Kenapa? Justru karena Boas mendengar kesetiaan Ruth yang membuat orang geleng-geleng kepala. Luar biasa. Dia bisa setia karena yang menggerakkan kesetiaan Ruth pada mertuanya adalah seperti nama dia, belas kasihan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita belum selesai dengan tema belas kasihan ini. Topik ini masih berlanjut. Tema bulanan pengajaran kita sudah berbeda. Bulan lalu ketaatan, sekarang kesetiaan. Tapi benang merahnya masih sama. Yang menggerakkan semuanya adalah belas kasihan. Belas kasihanlah yang membuat Yesus datang ke muka bumi, dan belas kasihanlah yang membuat Ruth bisa tetap mengabdi kepada mertuanya. Blessing yang kedua, kutuk keturunan di atas Ruth berubah drastis menjadi berkat pada generasi di bawahnya. Kenapa saya bilang kutuk keturunan? Ingat tadi, Ruth dari bangsa Moab. Aib. Jadi keturunan di atas Ruth itu kacau. Soalnya kasih Tuhan ya. Kacau banget. Mereka tidak mengenal Tuhan yang dikenal oleh bangsa Israel. Dan sebenarnya Ruth-nya sama, yaitu Lot dan Abraham. Tapi peristiwa Lot kemudian menjadi sangat-sangat tidak karu-karuan. Yaitu ketika terjadi incest, perkawinan sesama anggota keluarga antara bapak dan anak kandung. Dan bangsa Moab adalah hasil dari keturunan yang demikian. Wah, sorry kasih Tuhan, menjijikan sebenarnya. Jadi Ruth dari bangsa yang begitu menjijikan, kasih Tuhan. Bahkan ada peristiwa Sodom dan Gomora, sebegitu epik ini peristiwa, hanya untuk meluputkan Lot dan keluarganya dari bangsa yang sangat menjijikan, ya, kasih Tuhan. Tapi rupanya Lot bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Namun Sodom dan Gomora spirit belum keluar dari Lot. Walaupun Lot keluar dari Sodom dan Gomora, tapi attitude-nya, sikapnya Lot dan anak-anaknya sama aja. Dan itu menghasilkan aib pada generasi di bawah mereka. Namun oleh Ruth, saudara dikasih Tuhan, semuanya berubah. Sampai di Ruth ke bawah, berubah drastis. Mari kita lihat faktanya. Ruth pasal 4 ayat 8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya. Dan ditanggalkannya kasutnya. Jadi sudah terlihat ada budaya ya. Karena Naomi pulang kampung. Jadi Naomi sebenarnya harus ditebus oleh kerabatnya. Karena keluarganya Elimelek, yaitu suaminya Naomi. Jadi ada budaya seperti itu. Jadi ada yang menebus, yang punya kewajiban menebus keluarga Naomi. Namun yang punya kewajiban itu memberikannya kepada Boas dengan budaya ditanggalkannya kasutnya. Nah, oke ya. Artinya dia serahkan kepada Boas. Lu aja deh, ya. Cuman ingat ya, Boas sudah notice nih. Ruth ini keren nih, ya. Ruth ini keren ya. Keren apa? Kesetiaannya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Nah, oke ya, perlu saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon, yaitu anak-anak Elimelek dan Naomi, aku beli dari tangan Naomi. Ya, karena dia yang menebus. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi atas penentuan Tuhan, saudara kasih Tuhan, ini semua grand design sebenarnya. Atas penentuan Tuhan, akhirnya Ruth ditebus oleh Naomi, oleh Boas, dengan salah satunya Boas harus mengambil Ruth untuk tebusan itu, menjadi istrinya. Ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea
yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. 12. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ayat 13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, savior, ya. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, Rut ini yang diomongin, telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Wah, lihat dia punya benang merah, sudah dikasih Tuhan. Dan ceritanya luar biasa. Jadi Naomi jelas sekali telah merubah secara drastis keturunan di atasnya, termasuk keturunan dari suaminya, dari garisnya ayahnya, ayah mertuanya Elimelek yang putus. Jadi ada 2 keturunan. Keturunan dari Elimelek dan keturunan dari dia sendiri, orang Moab. Itu berubah drastis. Kenapa berubah drastis? Karena akhirnya yang dia lahirkan itu bukan orang sembarangan. So dikasih Tuhan. Yang dilahirkannya adalah opanya Daud. Papanya Isai. So dikasih Tuhan. Lihat bisa begitu ceritanya. Jadi saya bilang buat saudara, bahwa kesetiaan itu terhadap firman khususnya, melakukan kebenaran, so dikasih Tuhan, itu bisa merubah nasib keturunan. Di atas kita mungkin banyak kekacauan, ada aib, mungkin so dikasih Tuhan. Tapi kalau kita setia melakukan firman Tuhan, bahkan aib so dikasih Tuhan, yang ada pada keluarga kita atau generasi di atas kita, itu bisa menjadi berubah, menjadi harum. Oleh karena apa? Oleh karena kita yang setia. Itulah berkat kesetiaan, saudara dikasih Tuhan. Saudara tahu nggak betapa saya kagum akhirnya dengan Rut ini? Kenapa, saudara dikasih Tuhan? Bahkan namanya dia menjadi nama kitab, dipilih oleh orang-orang yang dalam proses pembuatan kitab suci. Namanya Rut ini menjadi nama kitab, saudara dikasih Tuhan. Ingat loh ya, ini orang Moab. Orang Moab yang namanya menjadi nama kitab kita saat ini, saudara dikasih Tuhan. Ya, nama dari orang yang nggak percaya, bangsa yang tidak percaya, tapi tidak dengan Rut. Kenapa? Karena Rut oleh belas kasihan, dia bisa setia secara luar biasa, menjadi omong-omongan. Bahkan saudara dikasih Tuhan, lihat puji-pujian perempuan-perempuan itu, mereka bilang begini, menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan, Rut dikatakan begini, perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Saya tahu dalam konteks orang Yahudi, 1 anak laki-laki aja sudah mahal, apalagi 7 sudah dikasih Tuhan. 7, 1 aja sangat mahal, apalagi 7. Dan ingat ya, bagi bangsa Yahudi 7 angka kesempurnaan. Sudah nggak ada yang lebih sempurna katanya perempuan-perempuan itu dibandingin kamu dapat Rut. Jadi seperti mereka bilang begini, betapa bahagianya kamu punya mantu Rut, Naomi. Wow, sudah dikasih Tuhan. Luar biasa saudara. Belas kasihan yang menggerakkan Rut untuk setia. Mari saudara dikasih Tuhan, kita kiranya terinspirasi dengan peristiwa ini. Kita tidak akan pernah bisa setia tanpa Rut, tanpa belas kasihan. Mari, dan itu bisa terjadi semua ketika kita ada di dalam firman Tuhan. Dan itu akan menggosok kehidupan kita. Berkat yang terakhir, ya saudara dikasih Tuhan, selain tadi kita sudah belajar berkat nama Rut sendiri, belas kasihan, dan dari namanya dia sendiri mendapatkan belas kasihan. Yang berkat yang kedua, bahwa
kutuk keturunan di atasnya, baik dari dia, bangsa Moab, dan dari Elimelek sendiri yang tidak punya lagi nama sebenarnya sebagai anak laki-laki, itu berubah drastis menjadi berkat kepada generasi di bawahnya. Berkat yang terakhir, yang ketiga adalah aib Moab menjadi harum oleh Rut, nenek moyang Yesus, seperti kita sudah bahas barusan. Sang penebus, Yesus sang penebus, persis sama dengan Boas, nenek moyangnya Yesus. Namanya apa? Penebus. Penebus siapa? Penebus bagi Rut. Makanya di kalangan teolog kadang-kadang suka dikatakan bahwa Boas ini seperti gambaran Yesus. Coba lihat. Dia menebus siapa? Menebus Rut. Rut, ya, mantan, dia punya suami sebelumnya. Tapi ditebus oleh Boas karena suaminya mati, saudara dikasih Tuhan. Dan Rut adalah orang asing. Ingat itu, saudara dikasih Tuhan. Ditebus oleh Boas. Kenapa dianggap sebagai gambaran Yesus? Ya, kita gerejanya adalah bangsa asing yang gak dikenal, bukan bangsa pilihan, ditebus oleh darah Yesus. Dulu kita punya suami kita namanya dosa dulu. Kita bersuami dosa dan ditebus oleh Yesus. Dan kita sekarang menjadi pengantin dari pengantin pria bernama Yesus. Jadi ini gambaran yang luar biasa. Rut seperti gambaran gereja sebenarnya. Makanya karena seperti gambaran gereja, mari kita belajar. Walaupun kita bangsa asing, punya sejarah aib, tapi lewat peristiwa Rut, ada berkat yang ketiga dari kesetiaannya, yaitu aib Moab. Aib menjijikkan dari bapa Moab, yaitu Lot. Itu menjadi harum oleh karena Rut. Saudara dikasih Tuhan ya. Dan saudara lihat, saya buka sekarang Matius pasal 1, silsilah Yesus. Lihat ini, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Coba lihat ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab istri Boas. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed inilah yang punya anak Isai, dan Isai inilah bapaknya Daud. Wah, dikasih Tuhan. Jadi ada dalam apa? Silsilah dalam bukunya Yesus. Ya, kalau di beberapa agama ada namanya keturunan nabi. Loh, lihat dikasih Tuhan. Ini keturunannya, silsilahnya Yesus yang menurunkan Yesus sampai ke bawah. Kalau dibikin pemilahannya begini, ayat 17. Seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham ke Daud, 14 keturunan dari Daud ke Babel, 14 keturunan dari Babel kepada Yesus. Wah, ada 14 keturunan dipilah dari Abraham sampai ke Daud. Di situ ada Obed dan Boas. Dan dari Daud ini, dari sini masih 14 lagi ke pembuangan Babel, dari sini 14 lagi sampai ke Kristus. So dikasih Tuhan, tapi sebelum selesai, saya mau ada fun fact sedikit sebelum kita selesai. Ternyata, saudara, mama mertuanya Rahab, yaitu ibunya Boas, siapa saudara? Rahab ini perempuan Yeriko yang banyak penafsir katakan pelacur. Jadi saudara kasih Tuhan, luar biasa ini cerita. Salmon ini yang kita lihat tadi, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi Salmon kawin sama Rahab. Salmon bapaknya Boas ternyata kawin sama, tafsiran katakan dia pelacur, dia sundal. So dikasih Tuhan. Tapi pelacur yang apa? Pelacur yang dalam peristiwa Yeriko, waktu penyerangan di Yeriko oleh mata-mata Israel, ingat itu sudah dikasih Tuhan, perempuan ini bernama Rahab yang katanya pelacur ini dipakai Tuhan menyembunyikan mata-mata Israel yang waktu itu mau menyerang Israel. Jadi ada spy. Wah. Dan mama mertuanya Rut ini, mamanya Boas ini, yang adalah orang Yeriko dan katanya pelacur ini, dipakai Tuhan untuk dia menyembunyikan, dia mengambil resiko untuk menyelamatkan mata-mata Israel. So dikasih Tuhan. Karena kecintaannya kepada bangsa Israel pasti, atau karena memang Tuhan memilih dia, memakai dia untuk meluputkan bangsa Israel. Karena Tuhan mau supaya bangsa Israel mengalahkan orang-orang Yeriko. Saudara bisa lihat di Yosua pasal 2 dan Yosua pasal 5.
Wow, saudara dikasih Tuhan. Lihat kembali kepada silsilahnya ini, saudara dikasih Tuhan. Ternyata ada dua wanita luar biasa, dua wanita yang setia, saudara dikasih Tuhan. Satu Ruth, anak mantu Rahab atau Rahab, mertuanya Ruth. Dua wanita luar biasa, tidak masuk hitungan. Bukan bangsa yang menyembah Tuhan, bisa dikatakan demikian. Bahkan Rahab sendiri punya nama yang gak baik. Pelacur, sundal, saudara dikasih Tuhan. Ruth dari keturunan hasil incest, saudara dikasih Tuhan. Tapi orang-orang ini nasibnya berubah. Masuk dalam buku, saudara dikasih Tuhan, keturunan nabi. Istilahnya sekarang ya, yang lagi rame ya. Masuk dalam silsilahnya Yesus. Nama mereka tercatat di Matius pasal 1, saudara dikasih Tuhan. Itulah the blessing of faithfulness. Berkat setia. The blessing of faithful. Saya sudah selesai. Saudara jangan cuma lihat blessingnya saja. Tapi mari mulai melangkah di dalam kesetiaan. Modalnya Ruth. Apa itu? Modalnya belas kasihan. Dan belas kasihan yang didapat dari hubungan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Baru dapat hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Belas kasihan. Mari saudara dikasih Tuhan, setialah bergaul dengan Tuhan, setialah membangun mezbah, setialah membaca Alkitab, supaya Anda semakin terinspirasi oleh banyak hal-hal baik dari firman Tuhan untuk kebaikan kita sendiri. Maka tidak heran kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan diubahkan. Tidak mau tahu seberapa parah sejarah hidup kita, generasi di atas kita, bahkan kalau ada aib sekalipun, saudara dikasih Tuhan, darah Yesus itu ada Rahab, ada Ruth, saudara dikasih Tuhan. Perempuan-perempuan yang gak diperhitungkan, tapi menjadi pembicaraan pada masanya. Karena mereka adalah apa? Savior. Mereka yang menyelamatkan bangsanya. Bahkan Ruth, saudara dikasih Tuhan, dia menjadi inspirasi bagi bangsa asing, bangsa di luar bangsanya dia. Menjadi pembicaraan karena apa? Karena kesetiaannya yang luar biasa. Dan saya berdoa kita semakin bersemangat untuk setia membaca firman dan semuanya, karena pasti akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa untuk kehidupan kita dan generasi di bawah kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa akan bersyukur untuk pelajaran ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami tidak mau putus asa untuk berjalan dalam jalan kesetiaan, karena kami tahu ada blessing, ada berkat di sana, dan kami tidak mengejar berkatnya, tapi kami mengejar Tuhannya, mengejar Yesus. Kami mau semakin serupa Kristus, dan tanpa kami sadari, kehidupan Kristus, sikap Kristus, menginspirasi kami, yang juga ada belas kasihan yang luar biasa. Dan belas kasihan itulah yang menggerakkan, memberikan energi buat kami untuk tetap setia di dalam kebenaran. Dan itu akan menolong kami untuk setia pada banyak hal. Pada hal-hal baik, sikap-sikap yang baik, perilaku-perilaku yang baik, setia pada kerendahan hati, setia pada kebenaran, setia pada kejujuran, setia pada keluarga, setia pada suami, pada istri, setia di bangsa ini untuk melakukan hal-hal baik, setia bermurah hati. Karena kami memulainya dengan belas kasihan yang kami dapat di kaki Tuhan. Kami mau Tuhan, dan kami tahu Tuhan, anak cucu orang percaya, anak cucu orang yang setia, generasi di bawahnya adalah generasi yang luar biasa, sama seperti Yesus yang adalah keturunan dari Ruth itu sendiri. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.
Puji Tuhan, haleluya. Kita semua sudah dengar firman Tuhan. Ingat, kesetiaan kita pasti mendatangkan berkat dari Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, mari persiapkan hidup kita, hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar pagi ini Tuhan. Kami mau setia, bahkan setia sampai mati. Seperti Yesus. Setia, mati, bahkan mati di kayu salib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti dan anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus ditangkap, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita sama-sama angkat anggur di tangan kanan kita. Mari tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kekuatan baru dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk karya salib Tuhan. Bagi kami sudah diselamatkan, kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami sebagai gereja-Mu Tuhan mengangkat tangan untuk Indonesia. Kami speak blessing untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Indonesia pasti diberkati Tuhan. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Dan kami bersyukur hari-hari ini kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Indonesia mulai pulih dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Indonesia terus dipulihkan Tuhan. Pandemi pasti berlalu dan kami bersyukur kami sudah masuk dalam tahap-tahap endemi. Berdamai dengan COVID-19 Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu kami terus memberkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai pemimpin di negara ini Tuhan. Sebagai presiden dan wakil presiden. Engkau berikan hikmat bagi mereka. Ketegasan, kejujuran Tuhan. Semangat untuk terus bekerja untuk kemajuan, kesejahteraan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarganya juga dilindungi Tuhan dan semua apa yang mereka kerjakan, yang mereka rencanakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para menteri yang bekerja sama dengan Presiden juga Tuhan berikan hikmat supaya mereka juga bersama-sama dengan Presiden terus membangun Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, bupati, para camat Tuhan. Punya semangat yang sama, terus membangun daerahnya menjadi sejahtera, menjadi maju lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, semuanya merata pembangunannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Khusus untuk kota kami tercinta, Balikpapan, kami angkat tangan, kami speak blessing, shalom Balikpapan. Engkau menjadi kota yang diberkati Tuhan. Banyak orang, banyak investor akan datang ke tempat ini, ke kota Balikpapan. Untuk membangun kota ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Semua yang tinggal di kota Balikpapan akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, karena kami ada di kota yang hebat, kami ada di kota yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Rahmat sebagai wali kota di tempat ini, di kota Balikpapan, Tuhan terus berikan hikmat supaya bisa mengatur Balikpapan menjadi kota yang layak dihuni. Dan juga menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan sekarang kami bersama-sama berdoa untuk Rock Home. Kami angkat tangan untuk Rock Home. Kami percaya Rock Home pasti terbangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh tim pembangunan Rock Home. Tuhan, Engkau berikan semangat, antusias, kesatuan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersama-sama bergandengan tangan bekerja untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Membangun rumahmu, Rock Home di Kilo 5 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GBI Rock Balikpapan ini Tuhan. Punya semangat yang sama. Bersama-sama membangun Rock Home, rumahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat Tuhan pasti mengalir. Kami percaya juga Tuhan bisa mengalirkan berkat-Mu dari seberang lautan. Tapi kami lebih percaya bahwa Tuhan juga bisa memberkati jemaat Tuhan untuk memberkati Rock Home di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Rock Balikpapan. Tuhan, bersyukur kami ada di kota ini dan kami percaya Rock Balikpapan akan terus menjadi berkat bagi kota Balikpapan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin di tempat ini di Rock Balikpapan. Pak Herol sebagai gembala jemaat Tuhan bersama Ibu Yanti dan anak-anak dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan juga berikan hikmat untuk Pak Herol untuk terus membawa jemaat Tuhan semakin dekat bahkan semakin dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Para pemimpin yang lain Tuhan, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, semua kami diurapi Tuhan untuk terus membawa jemaat, menjawab anggota-anggota kakak kami Tuhan, untuk semakin bersemangat, semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan, mulai dari yang paling muda sampai yang paling senior. Diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dengan tangan Tuhan yang hebat. Berkat kesehatan juga Tuhan berikan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akan selesai, tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tanggal 15 Juni, ingat hari Rabu, tanggal 15 Juni, kita akan mengadakan KK Gabungan, KK Gathering, workshop tentang parenting. Ini penting bagi kita semua. Mari sama-sama kita datang hari Rabu, tanggal 15 Juni, jam 7 malam di RCC Novotel. Kita akan sama-sama belajar tentang parenting. Haleluya. Puji Tuhan, sampai ketemu di KK Gathering, workshop pada hari Rabu tentang parenting, jam 7 malam di RCC Novotel. Nah, sekarang mari sama-sama angkat handphone kita karena kita akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kami bersyukur, kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan sukacita. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur untuk kerajaan-Mu diperluas di muka bumi ini Tuhan, khususnya di Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Sekarang Bapak Ibu, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama yuk 3 kali kita ucapkan dengan iman. Dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat,
dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku takkan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah